Bab 31. Kali ini sudah melembut. Jennifer Wen karena tidak mengerti dengan maksud perkataannya melirik Galvin He dan kemudian berpikir mungkin hanya mengatakan sepatah kata itu tidak cukup baginya. Jadi Jennifer Wen membungkukkan badannya dengan tegas, "Aku sangat berterima kasih padamu." Galvin He melihat sikapnya yang begitu serius. Merasa lucu, "He, sudah, berdirilah, kamu membungkuk seperti ini kalau dilihat orang lain pasti mengira kamu sedang menghadiri upacara peringatan." Jennifer Wen tersipu, sedikit malu, "Lalu, aku harus bagaimana untuk mengungkapkan rasa terima kasihku dengan jelas, atau kalau tidak mentraktirmu makan?" Galvin He menatap mata Jennifer Wen yang sangat serius, dan entah kenapa dia jadi ingin menggodanya, "Untuk makan, selama aku tinggal di hotel lebih dari sebulan sudah makan banyak dan bosan." Jennifer Wen mendengarnya menjadi sedikit. Orang ini apakah dia sedang mempermainkannya? Makanan di luar itu begitu-begitu saja dan sangat membosankan, atau kamu bisa memasak sendiri dan mencicipi hasil masakanmu padaku, bagaimana cara ini cara yang paling tulus? Galvin He memandang pipi Jennifer Wen yang merah, matanya bersinar dan ada sedikit air, tetapi matanya masih terlihat menyilaukan. Yang dia tidak tahu adalah semakin dia keras kepala semakin membuat orang lebih tertarik untuk menindasnya. Jennifer Wen berpikir sejenak, tapi masakanku pasti tidak sebaik koki-koki restoran. Ya tidak apa-apa, yang terpenting itu niat tulusmu kan? Sudah seperti itu saja ya. Kamu kembalilah bekerja, untuk orang itu, aku akan menyuruh orang untuk menyelidikinya, dan tidak akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan di perusahaan ini. Setelah mengatakan itu, Galvin He melambaikan tangannya dan berjalan ke lift VIP yang didedikasikan untuk para pemimpin perusahaan. Jennifer Wen melihat kepergiannya, merasa sedikit bingung, tetapi perasaan santai dan tenangnya lebih mendominasi. Seseorang mempercayainya dan membantunya memecahkan masalah antar kolega yang sengaja menjebaknya. Perasaan ini seperti seberkas cahaya yang memasuki kegelapan. Ya mungkin ke depannya tidak akan sesulit yang dibayangkan. Jennifer Wen tersenyum dan kembali ke ruangannya. Barang-barangnya telah dikembalikan ke tempatnya semula, dan Vinny yang berada tidak jauh darinya sedang menangis dan menghancurkan benda-benda di atas mejanya. Jennifer Wen meliriknya, tidak ada sedikit pun rasa simpati untuknya. Segala yang diterima oleh Vinny itu adalah kesalahan yang dibuatnya sendiri. Apa lihat-lihat? Jangan kira setelah kamu berhasil memeluk kaki Direktur He kamu bisa bebas dan aman di sini. Pasti akan masanya kamu akan dibuang, dan aku akan sangat penasaran bagaimana nasibmu nanti. Jennifer Wen mendengar itu, sorot matanya menggelap. "Aku hanya tahu, jangan pernah melakukan sesuatu yang menyakiti dan menjebak orang lain karena itu hanya akan berbalas kepada diri sendiri." Beberapa hari kemudian, akhir pekan. Jennifer Wen dan Galvin He membuat janji, dia akan mempersiapkan makanannya di rumah kemudian mengantarnya untuk Galvin He. Oleh karena itu, Jennifer Wen bangun pagi-pagi pergi ke pasar sayur dan membeli beberapa bahan untuk diolah. Nicholas Lu yang di pagi hari tidak melihat Jennifer Wen mengerutkan keningnya. Biasanya di akhir pekan, Jennifer Wen akan tinggal di rumah dan tidak berkeliaran kemana-mana. Dan sekarang, bahkan di waktu istirahat pun dia tidak bisa diam di rumah. Kebetulan, pelayan datang membawa kopi untuknya, jadi dia berlagak santai tidak peduli, bertanya, "Apakah kamu melihatnya?" Tak perlu dijelaskan, para bawahan dari nada bicara Nicholas Lu juga bisa menebak siapa dia ini. Nyonya muda sedang sibuk di dapur, mungkin dia ingin turun tangan dan memasak sendiri. Setelah menjawab itu pelayan itu langsung pergi dari sana. Nicholas Lu mengambil kopi, menyesapnya, rasa lembut kopinya menyebar, alis kerutannya juga mengendur, lalu dia mendengus dingin. Dia pikir dengan melakukan hal semacam ini bisa menyenangkanku? Setelah kejadian hari itu, keduanya tidak pernah berbicara lagi. Nicholas Lu tentu tidak akan membuka obrolan dulu, jadi dia kali ini sudah melembut. Nicholas Lu mengangkat kakinya yang panjang dan menunggu dengan santai. Jennifer Wen yang sibuk di dapur beberapa kali juga ada menanyakan beberapa pertanyaan kepada koki keluarga Lu. Sejujurnya, dia tidak begitu tahu cara memasak. Sebelum masuk penjara, meskipun dia tidak dipandang oleh Richard Wen tapi dia juga masih menjadi nona muda di keluarga Wen, jadi setidaknya untuk mencuci memasak dan lainnya tidak dilakukan oleh dirinya sendiri. Tapi itu sudah menjadi masa lalu. Jennifer Wen sambil memasak tersenyum masam. Dia berpikir, dia sepertinya memang harus mempelajari keterampilan bertahan hidup yang sangat dasar ini, karena kalau tidak, setelah dia nanti diusir oleh keluarga Lu, dia tidak bisa bertahan hidup sendiri.
Setelah beberapa lama, Jennifer Wen akhirnya dengan susah payah berhasil menyelesaikan masakannya, memasukkannya ke dalam kotak makan dengan hati-hati. Setelah berterima kasih kepada koki, dia baru keluar dari dapur. Nicholas Lu yang sudah menunggu lama di kamar. Setelah membaca dokumen di tangannya dan tidak membalik halamannya karena pikirannya yang kemana-mana, sampai Yunisia datang untuk memberitahunya pergi makan siang. Dia baru keluar dan menemukan kalau Jennifer Wen tidak ada di rumah, dan baru kemudian menyadari ada yang salah. Mana Jennifer? Yunisia melihat Nicholas Lu yang tampak kesal. Bergegas untuk mengajukan keluhan. Nyonya muda, pagi-pagi sudah memasak di dapur dan setelah selesai dia langsung membungkusnya dan pergi keluar. Tidak tahu makanan itu untuk siapa, saat aku bertanya dia malah memarahiku. Suara Yunisia menjadi semakin kecil, dan pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya dengan sangat sedih. Setelah mendengarkan itu, Nicholas Lu langsung kehilangan nafsu makannya. Dia menepuk meja dan membuang sumpitnya, aku pergi keluar dulu. Ya, dia ingin melihat wanita itu pergi kemana dan melakukan apa. Jennifer Wen naik bus ke tempat tujuan, dan memakan waktu sedikit lama untuk sampai ke tempat yang disepakati keduanya. Galvin He yang sudah sampai melihatnya datang dengan keringat dan memegang kotak makan siang di tangannya, dalam hatinya paling dalam merasa tersentuh. Dia tak menyangka, Jennifer Wen akan menganggap serius kata-katanya yang mirip dengan lelucon itu. Maaf, agak terlambat. Aku membawa makanannya, tapi sepertinya tidak terlalu enak, kata Jennifer Wen dengan canggung. Dia telah mencicipi semua masakan ini sebelum dia datang, meskipun makanannya tidak sampai tidak bisa dimakan, tapi juga tidak bisa disebut lezat. Oleh karena itu, dia sengaja membawa uang tabungannya. Kalau Galvin He tidak menyukainya, dia bisa pergi mengajaknya makan di restoran. Kalau begitu aku akan mencobanya dan melihat apakah sikapmu itu karena kamu terlalu rendah hati. Galvin He mengangkat bahunya dengan santai membuka kotak makan siang dan mengambil beberapa suapan. Jennifer Wen mengelus dompetnya dan siap menerima ekspresi tidak enak darinya. Tapi Galvin He sebaliknya tidak menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan seperti yang dibayangkannya, tapi malah makan dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, dia memakan habis semua makanan yang dibuatnya. Jennifer Wen melihatnya, merasa sedikit gugup. Galvin He menghentikan gerakan sumpitnya dan meliriknya, kamu kenapa terus menatapku, apakah ada sesuatu yang kotor di wajahku? Jennifer Wen hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, menurutku kamu sangat tidak pilih-pilih makanan. Lagi pula, aku sangat mengerti level memasakku. Tidak, bukan itu masalahnya. Makan tidak hanya dilihat dari rasanya, tapi juga dilihat apakah itu dibuat dengan sepenuh hati atau tidak. Galvin dia tersenyum dan menyeka sudut bibirnya. Kamu tidak seburuk yang kamu pikirkan. Di masa depan nanti, kamu bisa untuk lebih percaya diri. Ini adalah pertama kalinya Jennifer Wen mendengar orang yang tidak dikenal menyemangatinya. Dia terkejut sesaat, dan kemudian tersenyum dari hati yang paling dalam. Jennifer Wen jarang tertawa. Setelah keluar dari penjara, pikiran dan penatnya terlalu banyak. Wajahnya kebanyakan terlihat dingin dan tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun, tetapi ketika dia tersenyum, dia sebenarnya sangat cantik. Galvin He menatap wajah Jennifer Wen yang tersenyum, melamun, seolah ada sesuatu yang menyerang dada kirinya, dan membuat jantungnya berdegup sangat cepat. Bab 32. Anggap saja aku memohon padamu. Galvin He tertegun sejenak sebelum menyadari keanehannya, dia lalu terbatuk ringan, menyesap air di depannya, dan meredakan rasa canggung. Karena kejadian barusan, kedua orang itu mengobrol beberapa kata lagi dengan rasa canggung. Baru kemudian, Galvin He ditelepon temannya dan diajak pergi ngumpul, dan Jennifer Wen sendiri mengambil kesempatan itu untuk izin pamit. Aku akan mengantarmu pulang. Galvin He mengambil kunci mobil dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Jennifer Wen menggelengkan kepalanya, kamu masih ada urusan lain, jadi tidak perlu mengantarku. Selain alasan itu, dia juga tidak ingin orang tahu kalau dia tinggal di rumah Nicholas Lu. Karena kalau itu diketahui orang lain dia akan sulit untuk menjelaskannya dengan jelas. Galvin He melihatnya membereskan segala sesuatunya dengan cepat, berbalik dan mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Dia dalam hatinya merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seorang wanita seperti Jennifer Wen yang rendah hati dan bersikap hati-hatinya terhadapnya itu jarang ada. Membuatnya jadi penasaran akannya. Jennifer Wen sedang menunggu bus di halte pinggir jalan.
Setelah beberapa saat, sebuah mobil sport mewah berhenti di depannya. Ayo, aku tidak sedang terburu-buru, kamu seperti ini mau menunggu berapa lama? Tidak apa-apa, sebentar lagi pasti akan ada bus yang datang, kamu pergilah selesaikan urusanmu. Melihat kekeras kepalaannya, Galvin He turun dari mobil dan meraih pergelangan tangan Jennifer Wen dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Tidak mengantar pulang wanita yang sudah mentraktirku makan, itu sangat bertentangan prinsipku sejak kecil. Ayo jalan, aku akan mengantarmu pulang. Tit. Sambil tarik ulur, sebuah suara klakson yang besar memotong kata-kata Galvin He. Galvin He mengerutkan kening dan melihat ke belakang. Dia melihat sebuah mobil sport yang lebih ramping dari yang dikendarainya hari ini. Rolls-Royce Phantom Global Limited Edition. Mungkin hanya ada 1-2 di kota J, tapi dia tidak menyangka akan menemukannya di sini. Jennifer Wen juga terkejut dengan suara klakson yang keras. Ketika dia menoleh dan melihat orang yang duduk di kursi pengemudi, detak jantungnya langsung berdegup semakin kencang. Nicholas Lu. Dia bagaimana bisa datang ke sini? Ekspresi bingung Jennifer Wen yang jatuh di mata Nicholas Lu hanya bisa terjelaskan dengan 4 kata. Hati yang merasa bersalah. Dia menurunkan kaca jendela dengan wajah tenang. Maaf, Tuan, mobilmu sepertinya diparkir di tempat yang tidak seharusnya. Galvin He mengerutkan kening ketika dia melihat Nicholas Lu. Ada sedikit ketidaksenangan di matanya karena tindakan keras kepala Jennifer Wen. Nicholas Lu dan dia saling mengangguk. Keduanya juga pernah bertemu beberapa kali, jadi tidak mungkin hanya masalah ini bisa saling serang. Ayo, aku antar pulang. Lihatlah aku sudah menghadang jalan orang. Jennifer Wen tentu semakin tidak mungkin untuk masuk ke dalam mobilnya. Mata Nicholas Lu seperti pisau terhenti padanya, seolah akan memotongnya. Tidaklah, kamu cepatlah pergi. Nicholas Lu melihat kedua orang yang saling tarik ulur, berkata dengan dingin, Tuan, kalau orang itu tidak mau, lalu kamu kenapa masih bersikeras? Galvin He mendengar itu jadi sedikit kesal. Aku akan membawa mobilku ke belakang. Jennifer, tunggu aku. Setelah mengatakan itu, Galvin He ingin memindahkan mobilnya, tetapi begitu mobilnya berbelok ke satu arah, Nicholas Lu tiba-tiba menginjak pedal gas dan menabrak mobil itu. Tabrakan itu mengejutkan semua orang yang ada di sana. Kamu gila ya? Jennifer Wen terkejut. Meskipun tidak akan ada kecelakaan serius dalam insiden ini, tapi kedua mobil ini sama-sama mobil mewah. Kalau mobil ini tersentuh atau tertabrak sedikit bisa memakan biaya puluhan ribu yuan. Galvin He jelas tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia turun dari mobil dan mengerutkan kening. Nicholas Lu kemudian berkata dengan dingin. Masalah mobil yang menabrak itu adalah masalah sepele, tapi kalau Tuan He mendekati seseorang yang seharusnya tidak didekati, itu akan menjadi masalah besar. Galvin He seperti mengerti sesuatu dalam kata-katanya. Apa maksudmu? Wajah kecil Jennifer Wen memucat. Dia tidak ingin Nicholas Lu mengatakan sesuatu yang buruk di depan Galvin He. Dia tidak ingin ada orang langka yang bersedia memberinya semangat akan langsung membenci dirinya karena mendengar perkataan itu. Kamu sebaiknya cepat pergi dari sini. Jennifer Wen tanpa sadar berhenti di sebelah Galvin He dan menarik ujung lengan bajunya berharap dia mau pergi dan tak mendengarkan itu. Maksudnya adalah, Nicholas Lu melihat gerakan-gerakan kecil Jennifer Wen dan kekhawatiran di wajahnya, amarahnya di hatinya menjadi semakin besar. Apa yang dia khawatirkan? Apakah karena dia takut dia akan mengatakan yang sebenarnya, dan tuannya ini akhirnya menyadari kenyataan dan membencinya? Benar-benar tidak tahu malu. Beberapa orang di luar tampaknya tidak bersalah dan tidak berbahaya, tetapi kamu tidak tahu betapa kotornya hati mereka. Aku hanya ingin menasihati Tuan He, jangan tertipu, dan jangan mengira kalau kamu telah mengambil beberapa harta karun. Suara Nicholas Lu selalu acuh tak acuh. Padahal nada suaranya bagus, tapi bagi Jennifer Wen, itu terdengar mengerikan seperti suara dari neraka. Meski Galvin He saat ini masih bingung, tapi dia masih bisa mendengar implikasi dari Nicholas Lu terutama saat melihat raut wajah Jennifer Wen, dia seolah telah mengerti semuanya. Melihat bahu Jennifer Wen yang gemetar, Galvin He tiba-tiba memiliki keinginan untuk melindunginya. Dan dia melindunginya di belakangnya. Aku pikir, untuk memahami seseorang, kamu harus langsung berhubungan dengannya, dan untuk perkataan Tuan Lu barusan sebaiknya berikan pada orang lain saja. Nicholas Lu memandang Jennifer Wen yang disembunyikan di belakangnya, dengan mata redup berkata, oh, benarkah?
Suara Nicholas Lu sengaja direndahkan, dan Jennifer Wen bisa mendengar amarah di dalamnya. Kalau dia membuatnya semakin marah lagi, lelaki ini mungkin akan mengatakan sesuatu yang lebih parah lagi. Dengan diam-diam, Jennifer Wen berbisik kepada Galvin He, "Tuan He, aku mohon, pergilah dulu." Galvin He tentu tidak ingin pergi, tetapi ketika dia menoleh, dia melihat permohonan yang begitu pasrah di mata Jennifer Wen. Dan itu membuatnya melembut, "Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Jennifer Wen mengangguk dan Galvin He akhirnya menyimpan amarahnya dan masuk ke dalam mobil. Ketika Nicholas Lu melihatnya pergi, kemarahan yang terhalang di hatinya tetap tidak bisa keluar. Apalagi saat Jennifer Wen yang berada di samping Galvin He terhanyut menatap kepergian Galvin He, dia semakin tidak senang dan menginjak kencang pedal gas. Jennifer Wen yang ada di depannya melihat siluet mobil sedingin es yang lewat dengan kecepatan tinggi, dia tercengang dan tiba-tiba mundur untuk menghindarinya. Dia hampir tertabrak mobil. Jennifer Wen merasa kakinya begitu lemas, dan dia memiliki rasa takut yang besar saat melihat mobil sport itu melaju kencang. Bagaimana bisa ada orang gila seperti itu? Jennifer Wen duduk sejenak di halte bus, menunggu perasaannya pulih dari keadaan menakutkan tadi. Setelah agak lama, dia baru naik ke dalam bus pergi menuju ke rumah keluarga Lu. Saat pulang Jennifer Wen melirik ke tempat parkir. Mobil sport itu tidak ada, Nicholas Lu sepertinya belum kembali. Melihat Jennifer Wen, Yunisia memiliki senyum yang agak ironis di wajahnya. "Nyonya muda sudah kembali?" "Tuan muda saat keluar tadi tampaknya sangat marah dengan apa yang kamu lakukan." Jennifer Wen memandangnya dan melihat tatapan tak terselubung di matanya. Yunisia ini, padahal dia selalu sopan dan sungkan padanya, tapi dia mengapa masih tidak mau melepaskannya dan selalu membuat segalanya menjadi sulit. Akan ada masanya Tuan mengetahui wajah aslimu dan mengusirmu dari sini." Yunisia melihat Jennifer Wen yang sepertinya tidak mau ribut dengannya merasa sangat membosankan. "Memangnya kalau aku pergi, kamu bisa naik ke posisiku?" Jennifer Wen melihat ekspresinya, seolah mengerti apa maksudnya. Mungkinkah karena dia memiliki rasa pada Nicholas Lu jadi memperlakukannya seperti ini? "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Melihat Yunisia marah, Jennifer Wen seketika semakin yakin dengan tebakannya. Tapi, Jennifer Wen tidak merasa kalau Nicholas Lu bisa menikahi wanita yang tidak sederajat dengannya. Bab 33. Bertemu setiap hari. Mengenai Nicholas Lu, Jennifer Wen tentu mengenalinya sangat jelas. Orang seperti dia di masa depan pasti akan menikahi wanita yang sesuai dengannya. Dan untuk orang lain yang biasa saja tapi benar-benar menyayanginya, maka nasib mereka hanya akan terluka dan mengenaskan. "Ya, suatu hari nanti aku memang akan meninggalkan keluarga Lu, tetapi saat hari itu tiba memangnya kamu bisa memiliki kesempatan untuk naik di posisiku. Tidak kan? Jadi, aku harap berhentilah melakukan hal-hal yang membosankan dan tidak masuk akal itu." Jennifer Wen mengatakan itu dengan sangat tenang, tidak peduli apakah Yunisia mendengarnya atau tidak. Dia kemudian pergi kembali ke kamar. Yunisia melihat kepergiannya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Dia atas dasar apa meremehkannya seperti ini, dan seorang wanita yang pernah dipenjara bahkan bisa menasehatinya? Suatu hari nanti, dia pasti akan bisa mengambil posisi sebagai nyonya muda dari keluarga Lu dan membuat semua orang yang memandangnya rendah menyesalinya. Tidak lama setelah Jennifer Wen kembali ke kamar, terdengar suara ketukan di pintu. Ketika dia berjalan mendekat dan membuka pintu, Jennifer Wen melihat kalau itu adalah kakek Lu. Dia sedikit terkejut. "Nicholas tidak ada di sini, kamu mencarinya?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku mencarimu." Jennifer Wen mendengar itu sedikit khawatir. Mungkinkah dia ingin memberitahunya tentang perceraian? "Aku baru tahu kalau Nicholas tadi mengalami kecelakaan mobil kecil." Alis kakek Lu berkerut. Karena kecelakaan Nicholas Lu, ya dia sekarang merasa sangat gugup ketika mendengar kata kecelakaan. Dia rasanya tidak sanggup menerima rasa sakit itu untuk kedua kalinya. Jennifer Wen tidak berbicara, merasa sedikit tidak berdaya. Kecelakaan mobil itu jelas dapat dihindari, tetapi Nicholas Lu sendiri yang mencarinya. Namun, melihat tatapan khawatir lelaki tua itu, Jennifer Wen memikirkan kakek neneknya sendiri dan tidak punya pilihan selain menghiburnya. "Begini saja, mulai hari ini, kamu akan bekerja sebagai asisten Nicholas.
menemaninya kerja setiap hari, dan jangan biarkan dia mengemudi sendiri. Ini juga merupakan solusi dan pikiran matang dari kakek Lu. Bagaimanapun juga, Jennifer Wen adalah orang yang bisa menyelamatkan Nicholas Lu yaitu menurut garisan takdirnya. Selama bersamanya, pasti bisa memutarbalikkan kesialan Nicholas Lu. Kakek, aku khawatir itu tidak akan bisa. Jennifer Wen terkejut dan tanpa sadar menolak. Dia sekarang setiap melihat Nicholas Lu sudah merasa lelah baik secara fisik maupun mental. Kalau dia menjadi asistennya, bertemu dengannya setiap hari, apakah itu bukan berarti kalau dia akan bisa semakin gila? Terlebih, dia sekarang ada pekerjaannya sendiri, dan tidak ingin hidup di bawah lelaki itu. Aku masih ada pekerjaan, dan juga tuan muda tidak menyukaiku. Kalau aku pergi, takutnya dia akan marah. Ini keputusanku. Anak itu tidak akan berani mengatakan apapun. Untuk pekerjaanmu sudah kutelusuri, aku akan memberimu gaji 3x lipat. Lalu, setelah kamu meninggalkan keluarga Lu, aku akan memberikanmu pekerjaan tetap. Kalau begini, sudah oke kan? Penolakan Jennifer Wen barusan sepertinya tidak dimasukkan ke dalam hati kakek Lu. Melihat hal ini, Jennifer Wen sedikit tidak berdaya. Ya, dia harus mengatakan kalau orang tua di depannya sangat mirip dengan Nicholas Lu, dari gaya keras kepala dan seenaknya itu persis sama. Dia mengerti kalau dia masih menolak tawaran yang begitu murah hati ini, kakek Lu pasti akan kesal, dan nanti pasti dia sendiri yang akan menderita. Karena itu, dia akhirnya hanya bisa mengangguk. Yah, baguslah kalau kamu setuju. Jadi besok kamu akan pergi bekerja dengan Nicholas. Ingat, kamu harus mengawasinya dan jangan membuatnya marah. Setelah Jennifer Wen menanggapi satu persatu perkataannya, lelaki tua itu baru pergi dengan puas. Setelah lelaki tua itu pergi, Jennifer Wen menjatuhkan diri di tempat tidur, memikirkan dia nanti akan bertemu dengan Nicholas Lu setiap hari, rasanya sungguh tidak nyaman. Mungkin, satu-satunya keuntungan dari semua ini adalah dia bisa menghasilkan lebih banyak uang. Jennifer Wen bangkit dan memeriksa saldo rekening banknya. Jumlahnya sangat kecil. Beberapa waktu yang lalu, saat dia pergi ke berbagai panti jompo untuk mencari ibunya, dia menanyakan tentang biaya di sana. Untuk pasien yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri, dia tidak mampu membayar biaya sebulan ya karena gaji awalnya yang tidak seberapa. Jadi dia harus menabung cukup banyak uang untuk memiliki kepercayaan diri untuk meminta ibunya kembali. Memikirkan hal ini, Jennifer Wen mengertakkan gigi. Bukankah hanya perlu mengikuti Nicholas Lu kan? Ya paling tidak dia bisa berpura-pura menjadi tuli dan bodoh. Dia bisa memilih tidak mendengar apa yang dia katakan dan menahan segala perkataannya. Keesokan paginya, kakek Lu dengan tenang mengumumkan berita di meja makan. Mulai sekarang Jennifer akan menjadi asistenmu, dia akan menemanimu bekerja dan mengurusimu. Nicholas Lu mendengar itu mengerutkan alisnya dan menatap wanita yang menundukkan kepalanya. Aku tidak mau bersama dan membawa orang yang tidak berguna di sisiku. Sendok di tangan Jennifer Wen berhenti, dan kakek Lu menghela nafas. Aku yang akan membayar gajinya, dan kamu tidak usah peduli tentangnya. Kamu hanya perlu membawanya ketika kamu keluar, oke? Melihat kakek Lu yang keras kepala, Nicholas Lu akhirnya hanya bisa menganggukkan kepala, tetapi ekspresinya dingin, dan dia jelas tidak setuju. Setelah makan, Jennifer Wen mengikuti di belakang Nicholas Lu. Saat dia hendak masuk ke dalam mobil, lelaki itu tiba-tiba berkata dengan tidak senang, kalau kamu duduk di sebelahku, dan dilihat oleh orang-orang nanti apa yang akan mereka pikirkan? Jennifer Wen sontak merasa canggung, maaf, aku tidak memikirkannya dengan baik. Sambil mengatakan itu, dia pindah duduk ke belakang. Kamu duduk di belakang, memangnya kamu kira aku ini supir? Nicholas Lu jelas tidak ingin membiarkannya lepas dan santai begitu saja. Setelah mendengar ini, tangan Jennifer Wen di pegangan pintu terhenti dan Nicholas Lu dengan jelas sengaja mempersulitnya. Nah menurut tuan muda aku harus bagaimana? Jennifer Wen tidak bisa menahan diri untuk membalasnya. Lelaki ini mungkinkah akan puas kalau dia berbaring di atap atau masuk ke bawah mobil? Kamu harus pergi jauh dariku. Semakin jauh semakin baik, dan jangan menghalangi pandanganku. Nicholas Lu mengenakan kacamata hitamnya duduk dengan acuh tak acuh di kursi pengemudi dan menjawab dengan nada dingin. Jennifer Wen meremas jari-jarinya, kalau bukan karena kakek Lu yang memaksanya untuk menemani Nicholas Lu pergi kerja, dia pasti sudah pergi lama dan tidak akan menahan amarah seperti saat ini. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain.
Maaf, aku juga tidak ingin, tetapi aku tidak bisa menolak. Ini adalah permintaan kakek Lu, kamu harusnya mendengarkan kata-kata kakek kan? Kamu bisa-bisanya ya membawa nama kakek, memangnya menurutmu kakek benar-benar menganggapmu sebagai menantu dari cucunya Hu, Nicholas Lu mencibir. Ya aku belum sebodoh itu, tapi aku harus mendengarkan kata-kata kakek. Jennifer Wen masih menjawabnya, membuat Nicholas Lu menjadi semakin tidak senang, membuatnya berpikir, apakah wanita ini sengaja datang mengikutinya, tapi berpura-pura terpaksa dan tidak mau? Trik macam apa ini? Hanya saja, setelah melihat arlojinya, kalau dia masih tidak berangkat maka dia akan terlambat naik. Suara dingin Nicholas Lu terdengar dan Jennifer Wen masuk ke dalam mobil dengan hati-hati. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu untukmu, aku akan turun lebih awal sebelum sampai di perusahaan Lu. Nicholas Lu mendengar itu hanya menatapnya. Aktingnya lumayan juga, dia sengaja membujuk kakek untuk bisa mengikutinya pergi ke perusahaan Lu, tetapi sekarang berlagak takut status dirinya ketahuan. Apa ide wanita ini sebenarnya? Nicholas Lu kemudian menarik pandangannya dengan acuh tak acuh, itu tentu saja. Bab 34. Tidak mengerti perkataan manusia. Setelah hembusan angin bertiup, Nicholas Lu menghentikan mobilnya. Kamu bisa dari sini berjalan sampai ke perusahaan. Jennifer Wen turun dari mobil dan melihat sekeliling yang tidak terlihat seperti pusat kota, dan dia tidak melihat ikon bangunan bertingkat tinggi dari perusahaan Lu. Tunggu sebentar, di sini, Jennifer Wen hendak bertanya pada Nicholas Lu, tetapi lelaki itu langsung mengabaikannya dan menginjak pedal gas melaju pergi dari sana. Dasar lelaki jahat. Jennifer Wen tidak bisa berkata-kata dan mengeluarkan ponselnya untuk menghidupkan navigasi. Kemudian mengetahui kalau Nicholas Lu telah melemparkannya ke jalan yang masih berjarak beberapa kilometer dari perusahaan Lu. Lelaki ini, haruskah dia seperti ini? Jalan tempat perusahaan Nicholas Lu sedang dalam pembangunan, dan lalu lintas sangat sedikit mobil yang lewat ke sana, jadi percuma kalau dia mau mencari tumpangan. Jennifer Wen dalam hatinya mengutuknya, tetapi tidak punya pilihan selain berjalan langkah demi langkah. Pada saat Jennifer Wen sampai di perusahaan Lu, sudah lewat setengah jam dari jam kerja yang ditentukan. Pakaian di tubuhnya sudah basah karena keringat, dan karena cemas dia mengambil jalan pintas, jadi ada banyak debu dan kotoran yang menempel di pakaiannya, dia saat ini terlihat begitu mengenaskan. Maaf Nona, kami tidak mengizinkan orang luar masuk dan keluar sesuka hati. Melihat Jennifer Wen hendak memasuki pintu gedung, seorang penjaga keamanan langsung menghentikannya. Jennifer Wen mengerutkan kening, aku asisten presdir Lu yang baru dipekerjakan hari ini. Petugas keamanan memandangnya dengan tidak percaya. Perusahaan Lu adalah perusahaan terbesar di kota J, biasanya merekrut karyawan dengan standar yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya membutuhkan kualifikasi akademis yang tinggi, tetapi juga perilaku dan penampilan mereka yang rapi. Dan untuk orang-orang di sekitar presdir, standarnya tentu lebih tinggi lagi. Image Jennifer Wen yang kotor dan berkeringat sangat berbeda dengan citra asisten presiden dalam kesannya. Pada saat ini, manajer departemen personalia kebetulan datang. Setelah mendengarkan penjaga keamanan, dia menatap Jennifer Wen lagi, dan matanya berkilat rasa jijik. Maaf Nona, aku hanya tahu kalau asisten presdir bernama Jordi Ann. Kalau kamu ingin mendekati presdir Lu dengan cara ini, kamu benar-benar terlalu tidak sadar diri. Jennifer Wen melihat kalau dia meremehkan apa yang dia katakan, dan menjawab dengan santai, benar atau tidaknya kamu bisa menelpon dan bertanya padanya. Aku tidak begitu bosan hingga mau berpura-pura menjadi asisten presdir dan mengejarnya. Hehe, sepertinya aku terlalu sopan. Orang sepertimu benar-benar tidak mengerti perkataan orang ya. Kalau setiap hari orang datang dan meminta kami memanggil presdir Lu, maka dia setiap hari tidak perlu melakukan apapun, cukup sibuk berurusan dengan orang-orang yang tidak waras sepertimu. Penjaga keamanan, sudah jangan bicara omong kosong lagi dengannya, cepat usir dia. Manajer personalia sama sekali tidak sopan dan memerintahkan penjaga keamanan untuk mengusir Jennifer Wen. Beberapa penjaga keamanan muda yang tinggi berjalan mendekat, cepat pergi, kalau kamu tidak mau pergi, maka kami hanya bisa mengusirmu paksa. Jennifer Wen tentu saja tidak bisa pergi. Ini adalah hari pertamanya bekerja. Kalau kakek Lu tahu dia diusir seperti ini, dan tidak bisa melakukan apa-apa, dia pasti akan marah dan menghukumnya.
Melihat Jennifer Wen yang tidak mau bekerja sama, beberapa petugas keamanan juga ikut marah dan menggendongnya, mencoba melemparnya keluar seperti ayam. Dan pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar, "Stop." Tubuh Jennifer Wen dilepaskan. Saat menoleh, ternyata Nicholas Lu keluar melihatnya. Lain kali tidak usah menahannya, biarkan saja dia masuk. Mendengar ini semua orang langsung kaget. Tidak menyangka wanita yang terlihat seperti orang biasa ini mengenal presidirnya. Jadi mereka tadi bukankah sudah menyinggung perasaan orang? Jennifer Wen menepuk kerutan di tubuhnya yang ditarik keluar paksa oleh petugas keamanan, dan dalam hatinya merasa sedikit aneh. Nicholas Lu mengapa begitu baik? Sepertinya tidak normal. Presidir Lu, apakah ini benar-benar asisten barumu? Manajer personalia itu mengeluarkan keringat dingin. Lelaki itu dengan acuh tak acuh melirik Jennifer Wen, "Ini adalah bawahan keluargaku. Kalau perusahaan nanti butuh apa-apa, tinggal minta dia bantu saja." Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka menjadi berbagai macam. Ternyata itu adalah seorang pelayan yang datang untuk melayani mereka. Dia bisa-bisanya tidak tahu diri mengatakan kalau dia adalah asisten presidir. Omong kosongnya lumayan besar juga. Mendengar ini, Jennifer Wen melirik Nicholas Lu, ternyata dia masih sejahat itu. Tapi ketika Nicholas Lu berkata demikian, dia tahu kalau akan sia-sia untuk menjelaskan apapun, jadi dia hanya bisa menerimanya. Nicholas Lu melihat arlojinya, "Mulai sekarang, ingatlah untuk tiba di perusahaan lebih awal. Kamu sudah terlambat 35 menit di hari pertama kerja. Perusahaan Lu tidak membutuhkan pekerja yang tidak berguna." Tapi semua ini bukankah karena dia yang membuatnya jadi terlambat? Jennifer Wen dalam hati membalasnya, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia menurunkan alisnya dan mengangguk, "Baik, aku mengerti." Nicholas Lu setelah itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung naik ke atas. Jennifer Wen buru-buru mengikutinya. Lelaki itu tinggi jenjang, dan dia tidak memperdulikan Jennifer Wen yang kewalahan mengejarnya, jadi akhirnya Jennifer Wen hanya bisa berlari untuk mengejarnya. Di lift, Nicholas Lu melihat keluar melalui jendela kaca transparan. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi Jennifer Wen bisa merasakan martabat serta karisma seorang atasan. Dunia seolah-olah ada di bawah kakinya dan berada di bawah kendalinya. Setelah melirik laki-laki itu 2 kali, Jennifer Wen membuang muka dan berhenti untuk melihatnya. "Meskipun kamu masuk ke sini karena ditambahkan secara paksa oleh kakek, tapi jangan pikir kalau kamu itu memiliki pelindung. Orang sepertiku membenci orang yang tidak bisa apa-apa. Kalau kamu tidak dapat melakukan apa yang aku minta, maka kamu sebaiknya sadar diri dan pergi dari sini." Jennifer Wen mendengarkan nada dingin lelaki itu menjawab, "Baik, aku mengerti." Bukankah itu hanya sebuah pekerjaan? Jennifer Wen terpancing oleh kata-katanya. Dia harus melakukan yang terbaik untuk membuat lelaki ini menyesali kesombongannya saat ini. Lift dengan cepat mencapai lantai atas. Lantai ini milik ruang pribadi Nicholas Lu. Jennifer Wen mengikuti lelaki itu dan saat berjalan tidak bisa tidak mengagumi ini. Senang rasanya punya uang, di tempat seperti ini, bahkan satu lantai pun diambil menjadi milik sendiri. Keluarga Lu memang benar-benar hebat. Singkirkan ekspresimu yang seperti belum pernah melihat dunia itu. Nicholas Lu melalui kaca melihat kekaguman dan keterkejutan di wajah Jennifer Wen dan berkata dengan dingin. Jennifer Wen mendengar itu langsung kembali ke wajah yang tegasnya, dan dia berhenti melihatnya. Dia sekarang tahu mengapa Nicholas Lu dan orang-orang di sekitarnya memiliki wajah seperti itu. Kalau tidak mempertahankan wajah tanpa ekspresinya, lelaki ini pasti mampu melihat melalui pikiran batin orang-orang dan menjatuhkan pikiran mereka. "Jordi, atur pekerjaan untuknya. Jangan biarkan dia menyentuh sesuatu yang penting. Nicholas Lu nanti akan ada rapat." Dia jadi menyerahkan Jennifer Wen kepada asistennya. Jordi Chen menjawab dengan cepat, berpikir sejenak, "Kalau begitu, kamu pergilah rapikan rak buku di sana. Sortir buku menurut nama dan tahun, lalu bersihkan kaca." Nicholas Lu gila akan kebersihan dan gangguan obsesif kompulsif. Jordi Chen tidak berani membiarkan Jennifer Wen pergi ke ruangannya. Dia jadi hanya bisa menemukan tugas yang tidak penting untuk diberikan padanya. Jennifer Wen memandang rak buku besar itu dan berjalan dengan keluhan dalam hati. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat nama di atas layar, Jennifer Wen mengerutkan kening. Bab 35. Menghancurkan perasaan Cherry Wen. Telepon itu dari Cherry Wen.
Jennifer Wen tidak ingin moodnya dirusak olehnya, jadi dia langsung menutup teleponnya. Tapi, Cherry Wen seperti tidak bermaksud untuk menyerah sama sekali, terus menelponnya. Dia memangnya begitu santai dan tidak ada kerjaan lain ya? Jennifer Wen dalam kepalanya berpikir, Cherry Wen adalah bintang wanita yang sedang populer. Di kota J seluruh penjuru ada poster besar dan iklan TV-nya. Tapi dia mengapa selalu seperti tidak ada kerjaan datang dan memata-matainya? Ada apa? Jennifer Wen akhirnya menjawab telepon dengan nada tidak sabar. Memangnya kalau tidak ada apa-apa aku tidak boleh telepon untuk menyapa kakakku? Cherry Wen memainkan kuku yang baru saja dikutek, matanya penuh dengan kemenangan. Pagi ini, seorang informan di perusahaan Jennifer Wen yang sudah diaturnya menelepon dan mengatakan kalau Jennifer Wen telah mengundurkan diri, ya dia mungkin tidak tahan dengan rumor tersebut. Cherry Wen tentu tidak ingin melewatkan kesempatan seperti ini untuk semakin menambah luka di hati Jennifer Wen. Aku dengar kamu telah mengundurkan diri dari perusahaan. Sepertinya kamu baru bekerja di sana sebulan dan sudah keluar dari perusahaan itu. Benar-benar tidak berguna. Alis Jennifer Wen menjadi lebih rapat ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar sungguh membosankan, tapi kalau Cherry Wen tahu bahwa dia sekarang sudah bekerja di puncak perusahaan Lu, apakah dia akan marah? Berpikir tentang itu, Jennifer Wen dengan sengaja menjawab dengan nada terkejut yang berlebihan, Cherry, otak informanmu mungkin sedikit tidak baik. Aku memang berhenti bekerja di sana, tapi aku sekarang bekerja di perusahaan Lu. Jadi aku ini bukan disebut tak berguna, tapi tepatnya berhasil melompat ke pekerjaan yang lebih baik, benar kan? Cherry Wen awalnya memiliki ekspresi tenang, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Jennifer Wen, dia tiba-tiba menjadi terdistorsi. Perusahaan Lu. Orang yang bekerja di perusahaan Lu adalah para lulusan dari semua sekolah bergengsi. Lalu bagaimana mungkin seseorang seperti Jennifer Wen yang hanya memiliki ijazah SMA bisa bekerja di sana? Hehe, Kak, kamu ini apa karena tidak sanggup menerima tekanan jadi gila seperti ini? Perusahaan Lu bagaimana bisa menginginkan seseorang seperti kamu? Kalau kamu ingin menyombongkan diri, kamu seharusnya mencari alasan yang masuk akal, Percaya atau tidak ya terserahmu. Jennifer Wen tentu tidak mau menjelaskan padanya, aku masih punya pekerjaan lain dan tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Setelah berbicara, Jennifer Wen langsung menutup telepon. Di sisi lain telepon, Cherry Wen tampak tak bisa percaya, akal sehatnya berkata kalau Jennifer Wen pasti berbohong dan ingin dia mengacaukan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan pikirannya, terutama ketika dia memikirkan dan mengetahui kalau Nicholas Lu secara pribadi muncul di kantor polisi untuk membantu Jennifer Wen di waktu itu. Mungkinkah Nicholas Lu yang sudah mengaturnya ke dalam perusahaan Lu dan tinggal bersamanya? Pikiran Cherry Wen terhadap Nicholas Lu adalah seorang presdir yang berdarah dingin dan berbeda dengan orang pada umumnya. Dan dia tidak ingin lelaki sepertinya memiliki hubungan bersama Cherry Wen. Coba hubungi perusahaan Lu, bilang pada mereka kalau aku ingin bekerja sama dengan mereka. Jennifer Wen menutup telepon, dan untuk pertama kalinya dia merasa bersemangat di depan Cherry Wen. Meskipun kepercayaan ini agak salah, tapi itu membuatnya merasa jauh lebih baik. Karena itu, dia setidaknya bisa tahan dengan pekerjaan ini, setidaknya, dengan dia di sini bisa membuat hati Cherry Wen tidak tenang. Memikirkan hal ini, antusiasme Jennifer Wen melonjak, dia membawa seember air bersih masuk, dengan hati-hati mulai menyeka kaca di depannya. Saat menyeka kaca, Jennifer Wen tiba-tiba teringat bahwa terakhir kali dia telah salah paham dengan Nicholas Lu yang menyebarkan rumor di perusahaan, dan dia belum menjelaskan padanya dengan jelas. Melihat ruangannya yang sekarang kosong, Jennifer Wen ragu-ragu. Apakah harus pergi meminta maaf padanya? Setelah memikirkan tentang sikap buruk lelaki itu terhadapnya baru-baru ini, Jennifer Wen sedikit mundur, tetapi dia mengerti bagaimana rasanya disalahartikan, jadi setelah menyeka kaca, dia duduk dan menulis di selembar kertas kecil. Kalau ada kesempatan, Nicholas Lu bisa melihatnya sehingga dia bisa merasa lebih nyaman. Adapun keputusan lelaki itu mau menerimanya atau tidak yaitu urusannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Jennifer Wen banyak melakukan banyak hal di luar ruangan Nicholas Lu. Nicholas Lu sendiri sangat waspada dan sepertinya tidak ingin melihatnya di tempat kerja, jadi Jennifer Wen belum memiliki kesempatan untuk meneruskan catatan kertas kecil tersebut padanya. Ketika Jennifer Wen sedang membersihkan ruangan, Jordian datang dan berkata, Presdir Lu ingin minum kopi. Aku sedang ada tugas mendesak yang harus dilakukan sekarang.
Pergi dan buatkan dia secangkir kopi. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Jordian bergegas pergi. Jennifer Wen hanya memandangnya kepergiannya tapi tidak menghentikannya. Pergi membuatkan kopi untuk Nicholas Lu. Jennifer Wen langsung migrain, tetapi ini adalah perintah. Dia harus melakukannya, jadi dia hanya bisa menggertakkan gigi dan berjalan masuk. Kopi yang diminum Nicholas Lu tentu berbeda dari karyawan biasa, semuanya baru dan digiling dengan tangan. Jennifer Wen sebelumnya bertemu dengan Jordian beberapa kali saat menyajikan itu. Pada saat itu, dia berpikir kehidupan Nicholas Lu benar-benar mewah, dan dia tidak menyangka dia sekarang akan menjadi Jordian kedua. Dia dengan hati-hati berjalan ke ruangan Nicholas Lu. Lelaki itu sedang melihat file di tangannya. Matahari sore menerpa wajahnya, menambahkan sedikit nada hangat dan lembut serta melembutkan garis dingin di wajahnya. Jennifer Wen memandangnya, sedikit terpesona, dan gerakan tangannya tanpa sadar lebih berat meninggalkan suara sedikit keras dari pintu. Lelaki yang sedang fokus bekerja langsung mengerutkan kening, mengangkat kepalanya, dan melihat kalau itu adalah dia. Kamu kenapa masuk ke sini? Keluar. Jennifer Wen dalam hati memutar matanya, dia sendiri juga tidak ingin masuk ke sana, tetapi karena telah menerima perintah dia tidak bisa menolaknya. Asisten An bilang ada sesuatu yang mendesak untuk ditangani, jadi menyuruhku untuk membuatkan kopi untukmu. Jawaban Jennifer Wen begitu datar tak bernada. Nicholas Lu mengusap dahinya dan melihat ekspresi polosnya. Cara kerja wanita ini sejak awal begitu rapi membuatnya tidak bisa mendapatkan celahnya. Tapi hari ini, dia seperti tidak bisa menahannya lagi untuk menunjukkan wujud aslinya. Aku perjelas dulu ya, seleraku sangat tinggi. Kalau tidak enak, aku tidak akan segan untuk menyuruhmu membuatnya kembali. Nicholas Lu dengan dingin meninggalkan kata-kata ini dan menundukkan kepalanya. Ingat, jangan membuat suara yang tidak menyenangkan lagi seperti tadi. Jennifer Wen hanya berdeham lalu mengambil biji kopinya dan keluar dari sana. Nicholas Lu awalnya mengira kalau dia akan membalas perkataannya, atau mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak menyangka kalau dia malah pergi dengan patuh, dan itu membuatnya sedikit terkejut. Jennifer Wen keluar dan berjalan ke ruangan lain dengan membawa mesin kopi. Sebelumnya ketika bosan, dia pasti akan belajar beberapa keterampilan seperti menggiling kopi dengan Jordian, jadi kali ini untuk mempraktekannya baginya tidaklah sulit. Setelah beberapa saat, secangkir kopi wangi pun siap disantap. Jennifer Wen berpikir sejenak, menekan catatan yang sudah lama ditulis di bawah nampan dan berjalan masuk. Dia kemudian dengan hati-hati memasuki ruangan Nicholas Lu. Tidak tahu apakah Nicholas Lu sengaja atau dia memang kecanduan bekerja. Saat dia masuk lelaki itu tidak mendongak sama sekali mengabaikan keberadaannya, masih melihat dokumen di tangannya. Jennifer Wen tidak berani meletakkan barang di tangannya. Meja Nicholas Lu adalah area terlarangnya. Kalau dia sembarangan menyentuh atau membuat suara di sana, dia pasti akan marah besar. Jadi, tidak ada cara lain, dia hanya bisa berdiri begitu bodoh dan menunggunya. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, tangan Jennifer Wen sudah pegal. Nicholas Lu yang membaca dokumen di tangannya, mengangkat matanya dan meliriknya, kopinya sudah dingin, pergi, ganti kopi yang baru. Lelaki itu berbicara dengan ringan, seolah tidak menyadari apa yang salah dengan kata-katanya.